Oke, ini aku start recording ya. Nah, kemarin kita udah bahas tentang gerak suatu satelit yang dia mengorbit suatu planet gitu ya. Nah, ini sekarang kita latihan lagi contoh soal yang lain tentang gerak satelit yang mengorbit suatu planet. Yang pertama, sebuah satelit mengorbit setinggi 1.600 km di atas permukaan bumi. Jika jari-jari bumi 6.400 km dan gerak satelit dianggap melingkar beraturan, dan percepatan GB adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan linear satelit tersebut. Nah, untuk mencari kecepatan linear satelit, itu kan kalau dari yang kemarin, P ini ya sama dengan akar G kali R. Kalau kecepatan satelit berarti PS sama dengan akar dari GS dikali RS. Dimana kalau suatu satelit mengorbit ya, ini ada misal ini titik pusat jari-jari bumi, terus ini ada satelit di sini. Maka jari RS ini adalah RB ditambah misal ini H. RS sama dengan RB ditambah H. Lalu untuk mencari GS apabila hanya diketahui apa tadi? GB terus sama jari-jari. Ya. Jadi nyari G dari persamaan yang ada jari-jarinya. Bentar aku lihat dulu persamaannya. Coba lihat dari sini kali ya. Ini agak lama. Bukan nih di sini. Oke, G itu G sama dengan GM per R kuadrat. Jadi G itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Sehingga untuk nyari G, misal ada GB per GS, maka dia RS kuadrat per RB kuadrat. Sehingga kalau buat nyari GS-nya, itu sama dengan RB kuadrat per RS kuadrat dikali GB. Ya, sehingga di sini kita bisa masukin aja. PS sama dengan akar dari GS-nya tadi adalah
RB kuadrat, RS kuadrat dikali GB. Kemudian ini dikali dengan RS-nya. Oke. Di sini ada RS, berarti bisa dicoret. Terus tinggal dimasukin aja. Akar dari GB RB kuadrat per RS. GB tadi 10, RB-nya RB misalkan, terus ini adalah RS-nya RB plus H. Tinggal dimasukin aja. H tadi berapa ya? 3.600 km ya. Terus kalau jari-jari buminya 6.400 km. 10 dikali RB 6.400, soal ini kilo, dibagi RB-nya 6.400 kilo plus 3.600 kilo. 10, 6.400 K, 6.400 tambah 3.600 itu 10.000 ya. 10.000 K, tapi bisa dicoret. Hanya coret, ini coret-coret, ini 10-nya juga bisa coret ke bawah. Oh iya, yang atas dikuadratin ya, ntar. Di ketinggalan. Ini kuadrat, kuadrat. 6.400 K, di bawahnya dikali 6.400 K. Oke, berarti yang dicoret ini 1, 2. Oke, ini juga bisa ya. 1, 2, 1, 2. Berarti 64. Akar dari 10 dikali 64 kali 64 dikali 1000. Nah, jadi 64-nya kalau kuadrat berarti keluar jadi 64. Terus 10.000 ya, 10 kali 1000 keluar jadi 100. Jadi 6.400 meter per sekon. Sehingga kecepatan orbit satelit sebesar 6.400 meter per sekon. Kayak gitu ya untuk nomor 1. Kemudian lanjut ke nomor yang kedua. Dua buah satelit beredar mengitari bumi dengan lintasan berbentuk elips. Jika perbandingan tinggian kedua satelit dari pusat bumi adalah 1:4,
Maka perbandingan periode revolusi kedua satelit tersebut adalah kalau buat nomor 2 ini pakai hukum 3 Kepler ya, yakni yang menyatakan bahwa T kuadrat per R pangkat 3 itu adalah konstan. Sehingga ya kita bisa simpulkan bahwa T kuadrat itu sebanding dengan suatu konstanta dikali R pangkat 3. Atau kalau perbandingannya langsung aja T kuadrat sebanding dengan R pangkat 3. Sehingga T1 per T2 kuadrat sama dengan R2 per, sebanding ya, R1 per R2 kuadrat. Pangkat 3 deh, jadi pangkat 3. Nyari perbandingan periode, berarti T1, T2 kuadrat sama dengan R1 banding R2-nya itu 1 banding 4 pangkat 3. 1 pangkat 3 1, 4 pangkat 3, 4 kali 4 16 kali 4 64. Sehingga T1 banding T2 sama dengan akar dari 1 per 64. T1 banding T2 sama dengan 1 banding 8. Di perbandingan periode apa ini ya? Periode revolusi kedua satelit adalah 1 banding 8. Lalu soal yang nomor 3. Ada 2 planet R dan S mengorbit matahari. Bila perbandingan jarak R dan S ke matahari adalah 4 banding 9, dan periode planet R mengelilingi matahari besar 24 hari, tentukan periode S mengelilingi matahari. Ini juga sama ya, bedanya ini dimasukin, ada 3 parameternya dimasukin, kita mencari salah satu parameter yang belum ketemu. Berarti ini T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 R2 pangkat 3. Ini nyari TS, berarti ini T
R per TS kuadrat sama dengan RS kuadrat. TR adalah 24 hari. TS-nya dicari. RR per RS itu 4/9. Ini pangkat 3 ya. Sehingga kalau ini J akar ya berarti 24 per TS sama dengan 4/9 pangkat 3 per 2. Sehingga TS sama dengan 9/4 pangkat 3 per 2 dikali 24. Sembilan per 4 pangkat 3 per 2 kali 24 itu hasilnya 81. Sehingga periode planet S itu sebesar 81. Tadi yang R itu hari berarti yang S juga hari. Oke. Nomor satunya nggak ke enggak jadi nomor satunya. Eh, eh. Nah, ini nomor 1. Dua buah bola timah identik dengan jari-jari R bersentuhan dan saling tarik-menarik dengan gaya gravitasi F. Lihat gambar A. Pada gambar B, dua buah bola identik dengan kasus gambar A, tapi jari-jarinya 3R. Maka gaya gravitasi yang terjadi pada kasus gambar B adalah
Mungkin padahal kalau apa namanya bisa sambil ngerjain kalau bisa dan boleh di-mention jawabannya apa. Ini aku juga sambil jelasin. Nah, ini untuk nomor yang satu itu pakai hubungan kayak gravitasi dengan R ya. Berarti F kesamaan gravitasi adalah G M1 M2 per R kuadrat. Oke, sehingga diperoleh F itu adalah sebanding dengan 1 per R kuadrat atau berbanding terbalik dengan R kuadrat. Ya mungkin kalau ini F per F aksen Kayaknya sama ada. kaget. Enggak sih. Gimana? Yang E. Yang E 81F. Oke, kita coba cek ya. R aksen per R kuadrat. Misal ini F, ini berarti F aksen sama dengan R aksennya itu adalah 3R dikali berapa ini ya? Berarti 2 ya. 3R kali 2 per R-nya, ini berarti 2R. Sama ya, kuadrat. Soalnya 2-nya bakal dicoret juga. Teng, teng. Sehingga F sama dengan 3 kuadrat itu 9 F aksen. Sehingga F aksen itu sama dengan F per 9. Atau F aksen itu adalah 1/9 F. Yang A ya. Kenapa tuh Farel kok bisa dapet yang E tadi? Oh, R-nya itu kan jarak antar pusat ya. Jadi awalnya itu adalah 2R, ini R plus R. Terus akhirnya itu adalah 3R, 3R berarti 6R atau 3R kali 2. Terus bawahnya dibagi 2R. Oke, ya. 1/9 ya jawabannya yang betul. Oke, lanjut ya, Farel. Terus nomor 2. Dua buah planet A dan B masing-masing berjarak 2R dan 4R dari pusat bumi. Jika gaya tarik-menarik antar planet A dan B terhadap bumi memiliki nilai yang sama, maka persamaan yang tepat adalah. Ini Farel juga silakan ya, ntar tiap soal-soal yang kita kerjakan. Kayaknya yang E enggak itu. Yang mana? Yang A. Eh, Oke. Nah, jadi ada A dan B. Kita nggak tahu B-nya ada di mana ya sebenarnya. Soal ini kalau di tengah-tengah ya berarti ini bumi. Ini eh A ya karena dia lebih dekat. Ini B. Ini yang 2R. Terus bumi ke B itu 4R. Nah, FA itu sama dengan FB. Mana FA itu berarti G MA M bumi per RA kuadrat sama dengan G MB dikali M bumi per RB kuadrat. Ini bisa dicoret G-nya, M buminya juga, sehingga MA per RA tadi adalah 2R kuadrat sama dengan MB per 4R kuadrat.
Sehingga kalau ditanya MA sama dengan ini tinggal dirubah berarti 2R per 4R kuadrat MB. Ya betul ya, MA sama dengan ini bisa yang dong. Ini 2, ini 4. 2 dibagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Ini R coret-coret. Jadi setengah kuadrat jadi seperempat ya dikali MB. Jadi jawaban yang betul yang E. Ya, oke lanjut ya ke nomor 3. Diketahui massa planet A adalah 4 kali massa planet B, dan jarak antar pusat planet A ke planet B adalah R. Suatu benda uji bermassa M berada pada jarak R dari pusat planet A pada garis lurus yang menghubungkan kedua planet memiliki gaya gravitasi 0. Maka nilai R tersebut adalah, jadi ada planet A dan planet B. Terus dia dipisahkan dengan jarak pusat itu adalah R. Ya, misalkan dia punya dimensi gitu ya, nggak tahu R-nya berapa. Ini A, terus ini juga B juga punya planet. Terus suatu benda uji bermassa M yang berada pada jarak R dari pusat planet A pada garis lurus memiliki gaya gravitasi 0. Berarti ada suatu benda yang berada pada garis ini bermassa M, itu gravitasinya itu adalah 0. Sigma F sama dengan 0. Maka nilai R tersebut adalah, ya, berarti ini A ke M itu adalah R. Berarti sama seperti tadi ya, itu ada. Kalau ada suatu massa, terus ini ada suatu planet, maka massa tersebut terpengaruhi gaya gravitasi dari planet itu. Sehingga ini FA, terus dari B juga dapat. Ini FB. Gimana? Farel udah dapat jawabannya? Oke. Karena sigma F itu sama dengan 0, sehingga F misal yang kanan positif, berarti FB min FA sama dengan 0. Sehingga sama juga ya, FB sama dengan FA. Oke. MA. M, ini M besar deh. Per R kuadrat sama dengan, kebalik ya, ini FB. Ya, saya kebalik. FA sama dengan FB. Ini adalah GMB M per ini R min R kuadrat. Dan ini bisa coret-coret G dan M ya. MA itu adalah 4 kali MB. Tidak. Bentar. Oke, sorry ya. Ini terlempar hilang. tadi. Koneksinya jelek. Ya, ya. Hmm. Eh, udah kelihatan belum share screen aku?
Oh, udah. Oke, lanjut ya. Tadi MA itu adalah 4 MB. Oke, terus tinggal dimasukin aja, berarti 4 MB per R kuadrat sama dengan MB per R min R kuadrat. Ini coret-coret. Berarti ini 4 sama dengan R per R min R kuadrat. Sehingga kalau di akar ini kan bisa juga. Berarti akar 4 2 R per R min R. 2R min 2R sama dengan R, maka 2R sama dengan 3R kecil. Sehingga R kecil itu sama dengan 2 per 3 R besar atau 0,6667 ya. 0,67 R. Jawabannya yang C. Oke. Nomor 174 ini. Oke. Nomor 4. Suatu tempat dengan ketinggian tertentu di atas permukaan bumi memiliki kuat medan 16 G, di mana G adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi. Jika jari-jari bumi adalah R, maka ketinggian tempat tersebut diukur dari permukaan bumi adalah. Oke, misal di sini ada bumi dengan medannya berapa besar, Pak? Terus ada suatu, oh ya, dengan jari-jari bumi itu adalah R. Lalu ada suatu tempat ya ketinggian tertentu, misal titik A ini punya ketinggian H, di mana A ini G-nya sama dengan GA sama dengan 1/16 G, di mana GR ya. GDR itu sama dengan G. Ketinggian tersebut diukur dari permukaan bumi. Dari permukaan. Oke, kita cari dulu hubungan G dengan R dulu tadi. G sama dengan G M per R kuadrat. Mana R itu adalah jarak satelit atau massa atau acuan ke pusat bumi misal. Hingga kalau nyari G itu kan bisa G, misal ini A dan R ya. GA per GR sama dengan RR per RA kuadrat karena dia berbanding terbalik kuadrat. Oke, selanjutnya
GA-nya 1/6 G, GR-nya G. Terus RR-nya itu adalah R. Misalnya ini 1/6 G, R-nya G. Ini RR, RA-nya ya tetap RA aja, ini kuadrat. Oke, G-nya bisa dicoret. Jadi 1/6 sama dengan R per RA kuadrat. Ini di akar mungkin ya. Akar 1/6 sama dengan R per RA. Sehingga RA itu adalah akar 6 dikali R. Oke, akar 6 itu dari kalkulator berarti 6 itu 6, sekitar 2, 2, berapa? 4 ya? hmm, Ya, 2,45 R. Sehingga berarti kalau dari pusat, dari permukaan, maka RA itu sama dengan R ditambah H. Sehingga H sama dengan RA min R. 2,45. 2,45 R min R. 1,45 R. Eh, nggak ada jawabannya. Permukaan bumi. Ya, 1,45 ya harusnya. 1/6. Oh, 1/16, deng. Salah, guys. Pantas nggak bisa diakar ya, jelek sekali. Maaf. Ini 1/16, 16, 16. Berarti akar 16 itu adalah 4 ya. Akar 16, 4. 4. 4R min R. 3R. 3RR. 3R. Banyak 3R yang B. Oh ya. Terus lanjut ya ke soal selanjutnya. Nomor 5, sebuah benda di permukaan bumi memiliki berat 120 Newton. Jika benda tersebut dibawa ke planet di mana planet tersebut memiliki massa 10 kali massa bumi, dan jari-jarinya 2 kali jari-jari bumi, maka berat benda tersebut ketika berada di planet adalah, yang ditanya itu adalah berat benda W, di mana W itu sama dengan massa kali gravitasi. Mana massa itu sifatnya adalah suatu konstanta ya, konstan. Sehingga yang berubah itu adalah G-nya saat dia berada di planet yang berbeda. Diketahui benda beratnya itu 120 Newton. Atau misal kalau kita pakai G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka M itu adalah 12 kilogram. Jadi persamaan G atau percepatan gravitasi atau medan gravitasi di planet itu adalah G M per R kuadrat ya. Yaitu konstanta, M untuk M, R itu R jarak dari jari-jarinya, jari-jari suatu benda. Atau jarak dari pusat. Kalau di permukaan berarti ya jari-jari planet tersebut, kalau di ketinggian tertentu berarti jari-jari tambah H gitu.
Berarti kita mencari G di planet Y. Misal GY per G sama dengan dari sini kita berarti bisa asumsi bahwa G itu sebanding dengan M per R kuadrat. Atau sebanding dengan M dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Sehingga ini MY dikali R kuadrat dibagi M dikali RY kuadrat. Sehingga GY itu sama dengan MY-nya itu adalah 10 kali massa bumi. 10 M. Ini R kuadrat itu jari-jari bumi. Kemudian ini M. RY jari-jarinya 2 kali jari bumi. 2 dikali R kuadrat kali G. Y sama dengan coret-coret, R-nya juga bisa dicoret. Berarti 10 per 2 kuadrat 4. G. Ya, sebenarnya bisa langsung dikalikan ya. Iya nggak sih? Ceknya iya. Kalau W sebanding dengan G, maka W per W bumi sama dengan GY per G bumi. WY sama dengan GY per G dikali W. Ya, sama aja harus dibagi 10 sih ya. Berarti langsung aja dimasukin angkanya 10 sama dengan 10 dikali 10 per 4. 25 meter per sekon kuadrat, sehingga WY sama dengan M-nya GY sama dengan 12 dikali tadi 100 per 4 ya. Saya coret-coret 3, jadi 300 Newton. Jawabannya yang E ya. Ya. Lanjut ke soal selanjutnya, nomor 6. Satelit A dan B memiliki massa yang sama dan mengelilingi bumi dengan orbit berbentuk lingkaran. Oke. Satelit A berada pada ketinggian orbit R dan satelit B berada ketinggian 2R di atas permukaan bumi. Perbandingan berat satelit A dan B adalah. Oke, tadi kita udah nyari hubungan G dengan R ya. G itu berbaling terbalik dengan R. Terus yang berpengaruh itu adalah massa, di mana ini massanya adalah massa planet. Jadi kalau satelit massanya nggak berpengaruh. Oke, banding terbalik dengan R kuadrat. Sehingga, oh ya, kemudian dan W itu sebanding dengan G. Sehingga GA per GB sama dengan ya RB per RA kuadrat. Oke, langsung aja. GA per GB RB, A itu R, kalau B itu 2R. Jadi kalau ini ya, misal ini bumi, pusatnya dengan jari-jari R, terus ini ada apa ya? Hmm,
Ini yang R itu adalah A, terus ini yang 2R itu B. Berarti RB itu kan 2R ditambah R atau 3R. Terus RA itu R ditambah R jadi 2R. GA per GB. Sama-sama R, R-nya kita coret jadi 2 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. 9 banding 4. Karena tadi W itu sebanding atau berbanding lurus dengan G, maka ya perbandingannya sama. 9 banding 4 yang E. Oke, ini untuk yang nomor 6. Kemudian nomor 7 ya. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan tentang kecepatan bumi mengelilingi matahari yang tepat adalah satu, berubah-ubah. Dua, paling cepat saat bumi paling dekat dengan matahari. Tiga, paling lambat saat bumi paling jauh dengan matahari. Empat, konstan. Jadi perlu kita ketahui bahwa orbit bumi mengelilingi matahari itu berbentuk, nah itu elips ya. Dan ada fase-fase di mana dia memang dekat dengan jauh dengan matahari. Kalau nggak salah, kalau dekat itu apa ya, perihelion atau aphelion ya? Perihelion. Ya, perihelion itu paling Rally dekat. kan dekat Ya, nggak sih? ya betul sih ya. Perihelion berarti ini aphelion. Terus V itu kemarin persamaannya apa? Akar GR ya? Ya, dimana G itu ya kecepatan gravitasi, R itu adalah jarak bumi ke, tuh coba aku lihat lagi ya. Ini kah? P akar GM per R. Ya, itu yang awalnya. Berarti karena G itu mengandung R juga. Gini aja. Per GM per R sehingga V itu banding terbalik dengan akar R atau dengan R. Yang pasti karena ada perubahan jarak antara pusat bumi dengan pusat matahari berarti dia berubah-ubah. Oke. Kemudian paling cepat saat bumi paling dekat dengan matahari itu betul ya, karena dia berbanding terbalik dengan R. Sehingga saat R-nya kecil dia lebih cepat. Paling lambat saat jauh dengan matahari. Ya, saat R-nya besar maka kecepatannya kecil. Atau lebih lambat. Berarti yang betul adalah 1, 2, dan 3. Itu ya. Kalau konstan itu tidak betul ya. Karena kecepatannya itu selalu berubah-ubah ya. Karena memang selalu ada perubahan arah di sini. Dari yang awalnya arahnya ke misal di sini, terus dia di sini berubah jadi ke sini. Meskipun mungkin ya bisa jadi nilai kelajuannya sama, kan, tetapi ada perubahan arah sehingga Saya udah senyum. apa? Gimana? Mungkin buat Gimana? Eh, ya mungkin kalau misalkan ada suatu kondisi di mana kecepatan kelajuannya sama, yaitu tetap berubah kalau kecepatannya karena memang ada perubahan arah. Karena kecepatan itu vektor yang memuat arah dan
nilai. Gitu. Kalau kelajuannya sama kan berarti lingkarannya. Kecepatannya tuh kecepatan tangensial yang dia tegak lurus terhadap permukaan gitu. Jadi memang berubah-ubah. Teng. Gimana? Ada yang ditanyakan Farel tadi? Hmm, enggak sih. Bentar. Baik. Enggak sih. Gimana? Ya kalau ada yang tanyain bilang aja ya. Lanjut dulu ke nomor 8. Dua partikel A dan B terpisah sejauh 10 meter seperti gambar di atas. Agar titik C tidak ada merasakan kuat medan yang bekerja, maka titik C harus berada medan untuk G. G tadi adalah dm per R kuadrat ya. Atau kalau hubungan G dengan F itu adalah ya G sama dengan F per M. Oh, F per M kecil. Mana M kecil itu adalah yang massa uji. Kalau M besar berarti dia adalah planetnya atau massa sumber ya. Oke, karena memang G itu atau medan itu arahnya sama dengan gayanya, berarti sigma G di titik C sama dengan 0. Mana itu ada medan dari B sama dari A. Sehingga substitusi aja G dikali M sumbernya kalau ini aku tulis dulu. Sehingga GA sama dengan GB. Kalau A itu sumbernya A, berarti MA. G dikali MA per RA kuadrat. Sama dengan G, MB per RB kuadrat. Terpisah sejauh 10 meter. Misalkan, misal C ke B aja ya. C ke B itu adalah X. Teng, teng. Ini MA per 10 min X kuadrat sama dengan MV per X kuadrat. MA-nya adalah 4 per 10 min X kuadrat sama dengan MB-nya 9.
X kuadrat. Oke, ini bisa diakar, jadi kita pindah ruas saja. Jadi X kuadrat per 10 min X kuadrat sama dengan 9 per 4. Akarin semua. X sama dengan X per 10 min X sama dengan 3 per 2. Jadi 2X dengan 30 min 3X. 5X sama dengan 30. X sama dengan 6. X-nya 6. Terus yang ditanya itu titik C, berarti ada di 6 dari 6 meter dari B, atau kalau dari A berarti 4. ya, yang A ya, 4 meter dari A. Ya, kayaknya sama sih. Nggak dilanjutin, berarti 5X sama dengan 30, X sama dengan 6. Ya, itu ya. Jarak ke B-nya 6, jarak ke A-nya 4. Lanjut ke soal nomor 9. Dua satelit P dan Q mengorbit sebuah planet yang sama dengan jari-jari orbitnya masing-masing R dan 2R. Jika kecepatan orbit satelit A adalah V, maka kecepatan orbit satelit B adalah kayak persamaan kecepatan tadi sama ya. Kecepatan orbit sama dengan akar Gm per R atau R kuadrat ya. Ya, Gm per R R aja. konstan. Ya, oke. Pakai perbandingannya. VA per VB sama dengan akar RB per RA. Karena V berbanding terbalik dengan akar. Terus VA itu V, VB tetap VB, RB-nya E. E. Ini kok PQ, ini ada A, Y mesti A, B aja. Berarti ini 2R per R. R2 BB B per akar 2. Ya, yang C. Ini lanjut ya. Nomor 10. Perbandingan jarak rata-rata planet A dan B ke matahari adalah 1:4. Jika periode planet A adalah 88 hari, maka periode planet B itu pakai angkum 3 dia. T I kuadrat per R pangkat 3 adalah konstan. Sehingga ya T A kuadrat per RA kuadrat sama dengan T B kuadrat per RB kuadrat. 88. 88 kuadrat per RA itu 1 kuadrat sama dengan TB. Pangkat 3 Oh, ya. R-nya 8 pangkat saya 3. berapa? Hah? 704. Enggak sih. 704. Oke, Ya, coba lanjutin dulu. Ini RB-nya 4 pangkat 3. Sehingga TB kuadrat sama dengan 4 pangkat 3 kali 88 kuadrat ya per 1. Itu ya tetap 1. Kali 4
kali 4 kali 4 kali 88 88 bisa nggak? Hmm, kita coba berarti berapa 4 kali 4 keluar 4 kali berarti 88 ya kali akar 4 2 88 kali 8 64 64 70 ya betul 704 apa ini hari ya hari ini mantap mana lagi yang di oke ini untuk latihan soal kayak gravitasi pada satelit nah setelah bab ini kita belajar itu ya tentang gerak atau minum sebentar ya yang pertama gerak tuh definisi gerak itu sendiri apa gerak itu misal ada suatu titik acuan tertentu kemudian kita berpindah maka ya gerak itu bisa didefinisikan adalah suatu perubahan posisi atau kedudukan dari suatu titik acuan tertentu. Saat ini ada suatu garis ya. Misal di sini ada parameter satuan aja kita menyebutnya. Di sini ada titik A, ini C, kemudian ini B. Misal acuannya itu ada di A. Berarti posisi C itu ada di mana? Satu, 2, 3, 4. Min 4 dari A. Misal kalau parameter ini kita kasih satuan dalam satuan meter, berarti min 4 meter dari A. Kemudian yang B berarti kalau dari A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 6 meter dari A. Kemudian ada yang tidak lepas dari gerak ini adalah jarak dan perpindahan. Biasanya pakai segitiga ya. Eh, ada yang siku-siku, tapi pakai sikunya aja.
Oh, ini ada titik A, B, C, orangnya bergerak dari titik A, kemudian ke titik B, titik C, maka definisi jarak itu adalah AB ditambah BC, sedangkan perpindahan itu langsung AC, atau yang ditinjau hanya posisi awal dan posisi akhirnya. Lalu selain jarak dan perpindahan, ada juga kecepatan dan kelajuan. Berarti kalau kecepatan itu adalah perpindahan bagi waktu. Kalau kelajuan itu jarak dibagi dengan waktu. Mana kecepatan itu besaran vektor, kalau kelajuan itu skalarnya. Lalu ada yang namanya kecepatan, misal kita simbol aja kecepatan sama kelajuan itu sama-sama dengan V. Ada kecepatan rata-rata V rata itu sama dengan delta X per delta T. Mana delta X itu berarti perubahan posisi atau suatu perpindahan. Kemudian ini delta T itu adalah selang waktu atau T aksen min T0. Ada lagi kecepatan sesaat V. Kecepatan sesaat itu adalah kecepatan pada saat tertentu dengan waktu atau selang waktu itu yang sangat kecil, sehingga limit delta T mendekati 0, ds per dt atau delta S per delta T. Kalau dijadikan turunan, berarti ds per dt itu kecepatan sesaat, atau kalau ds per dt berarti kecepatan saat t tersebut gitu. Misal T 4 sekon, berarti ya saat T 4 sekon aja. Kemudian selain pasti tadi kecepatan, kelajuan, ada juga percepatan. Di percepatan, perubahan kecepatannya. Berarti
dalam selang waktu tertentu. Ini ada percepatan rata-rata. Delta V per delta T. P aksen min V per T aksen min T. 0. Kemudian ada percepatan saat A sama dengan limit delta T mendekati 0 dari delta V per delta T. Atau kalau dijadikan diferensial A dV per dt. Kemudian ini mungkin aku rasa udah paham ya kecepatan ini. Aku lanjut ke gerak lurus. Itu ada yang pertama gerak lurus beraturan atau GLB. Definisinya adalah gerak pada lintasan yang lurus di mana pada tiap selang waktu yang sama benda tersebut menempuh jarak yang sama. Nah, contoh grafik dari gerak lurus. Grafik kecepatan terhadap waktu ya. Jadi luasan di bawah grafik saat ini ya delta T 1, 0 ke 1 dan 1 ke 2 itu dan seterusnya 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 itu sama. Misal ini ada di suatu kecepatan 4 meter per sekon. Atau dapat dikatakan gerak lurus beraturan itu memiliki kecepatan yang konstan atau sama. Kemudian ya ada yang namanya
Kalau ada grafik seperti ini berarti mencari jarak itu adalah luas. Luasan di bawah grafik. Jadi misal ini ada grafik V versus T. Oh ya, perlu diingat jarak itu luasan di bawah grafik V versus T. Kalau S versus V atau S versus T itu tidak bisa mencari luasan. Yang bisa adalah V versus T. Untuk mencari, maksudnya di bawah itu adalah ada di bawah ini, garis ini. Jadi yang di sini, misal buat nyari saat waktu 2 sekon gitu, berarti ini. Tek, tek, berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Jaraknya adalah 8 meter, kayak gitu. Kemudian persamaannya, itu berarti samaan GLBS sama dengan VT. Ini persamaan 1. Kemudian S ya sama dengan S0. PT sama 2I sama aja sih sebenarnya. Kemudian V sama dengan S per T ya sama aja ya. Ting. Ini ada contoh soalnya sebentar. Benda bergerak GLB seperti pada grafik di bawah. Hitung jarak tempuh dalam waktu A 2 sekon, B 5 sekon. Untuk grafiknya, ini bukan grafik kecepatan terhadap waktu, ini grafik jarak terhadap waktu. I201 2 3 2 6 10 24. Oke, untuk contoh soal seperti ini, berarti jawabannya yang A saat T sama dengan 2 sekon. Dari persamaan S itu sama dengan S0 ditambah P dikali T ya. S0-nya itu titik awal grafik ini tuh yang sembunyi ada di 2. Maka 2 itu adalah S0. Ditambah V-nya itu delta S ya.
delta T. Nah, oh ya ini bukan 24 dia, karena kelipatan 4 berarti itu 14. Dikali T, T-nya adalah 2 sekon. Delta S itu kita ambil dari misal saat 1 sekon. Delta S berarti sama dengan 6 min 2. Delta T 1 min 0, 1. 2 ditambah 4 dikali 2. 4 kali 2, 8 tambah 2, 10 meter. Teng, teng, teng. Kemudian yang saat 5 sekon berarti sama. Bedanya T-nya 5. Berarti S sama dengan S0 tuh ditambah VT. 2 ditambah 5 dikali 2. 5 kali 2, 10 tambah 2. Ya betul toh? V-nya 4. Ding, kebalik. V-nya 4, T-nya 5. 4 kali 5, 20 tambah 2. Ya, 22 meter. Ini buat yang GAP ada yang ditanyakan, Farel mungkin? Enggak ada kak. Kak saya izin ke toilet sebentar ya. Ya, silakan.
Udah kok. Bisa Sip ya. dilanjut. Oke. Selanjutnya berarti GLPP. GLBB itu berarti gerak yang pada lintasan lurus juga. Akan tetapi dia punya percepatan yang tetap. Kalau dia punya percepatan. Kemudian persamaannya, oh ya ini untuk grafiknya. Kalau GLBB itu grafik V versus T. Seperti ini, misal ini ada suatu V0. Ini VT-nya. Sehingga percepatan itu adalah VT min V0 per T. Misal kalau ini adalah 0. Oh, sampai jam 9, Farel. Aku kira tadi tuh jam 19 aku konfirmasi ke Mas Rizal. Makanya tadi aku masuk jam 19. Gimana? Oh iya, boleh Farel. Nanti setengah jamnya di pertemuan selanjutnya aja ya. Oke, ya aku lanjut ya tinggal sebentar sampai jam setengah 9. Atau A tuh sama dengan delta V per delta T. And then kalau untuk persamaan S sama dengan V0T plus setengah A T kuadrat. Lalu ada persamaan yang ketiga, VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS. Ini untuk persamaan GLBB ya. Nah, udah jam 20.30, Farel, ini boardingnya jam berapa? Mau lomba lagi ya? Ya mungkin karena udah jam 20.30 ya, setengah jamnya kita lanjut ke pertemuan selanjutnya.